three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita hari ini akan membahas preview pertandingan Carabao Cup ya, yang kita akan melawan Newcastle. Dan ini leg pertama di Emirates Stadium. Jadi ya, ini menurut saya disadvantage ya. Jadi sebenarnya kerugian bagi Arsenal karena kita di kandang kita duluan. Plus dengan kondisi kita saat ini lagi banyak pemain yang cedera ya gitu. Nanti kita akan bahas seperti biasa, nanti kita akan bahas dari pemain kita yang cedera, kondisinya Newcastle, head to headnya dan perkiraan formasi gitu ya. Eh Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan kita, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman akan dapat informasi dari YouTube gitu ya. Oke. Ini saya merekam hari Senin malam ya, jadi akan tayang video ini nanti hari Selasa pagi. Pertandingan kita nih akan berjalan hari Rabu dini hari ya, jam 3 waktu Indonesia Barat. Jadi ya saya akan usahakan live, tapi saya mau ngomong dulu nih, saya lagi agak sakit, jadi nggak tahu deh nanti bisa live atau enggak. Saya usahakan bisa live ya. Oke, kita akan bahas dulu ini untuk kondisi Arsenal ya. Untuk kondisi para pemain, ya ini Ethan Nwaneri cedera, dan tadi dari foto trainingnya Arsenal ini tidak terlihat Ethan Nwaneri, jadi kemungkinan besar Ethan Nwaneri ini besok tidak akan turun ya pertandingannya. Saya rasa tidak akan turun. Menurut saya ini pukulan bagi Arsenal ya. Ini cedera otot kemarin eh, pada saat melawan kemarin ya, melawan Brighton gitu. Ditarik di babak kedua, saya pikir dia rotasi karena kartu kuning. Ternyata ini adalah cedera gitu ya. Semoga sih pada saat melawan Manchester United nanti di akhir pekan udah bisa turun ya. Tapi apa yang kita lihat di latihan, di foto-foto latihan Arsenal, dia tidak tampil gitu ya. Kai Havertz ini juga masih sakit ya, kayak saya kali ya, ini flu karena musim yang lagi pancaroba gitu ya. Kita harapkan sih juga bisa turun ya nanti pada saat pertandingan Newcastle gitu. Tapi kemungkinan besar ini masih ini ya, di sini major doubt. Jadi kemungkinan besar masih tidak bisa turun. Saka ini ya sudah pasti, udah masih lama. Raheem Sterling ini juga kalau di sini perkiraannya sampai dengan pertandingan Manchester United. Ben White sama Tomiyasu masih belum ya. Jadi itu untuk cedera kita. Ini jadi sayap kanan kita, men. Sayap kanan kita habis. Ya, kita nggak ada sayap kanan nih ya. Sterling, Nwaneri, dan Saka ini cedera semua. Jadi kita tidak punya penyerang sayap kanan nih ya saat ini. Oke ya. Dan ini tadi kan saya tulis di situ, kita ngelawan tim yang lagi wangi nih ya. Kenapa ini Newcastle ini 5 pertandingan terakhir menang terus ya. 3-1 melawan Brentford, lalu ini 0-4 melawan Ipswich, 3-0 melawan Aston Villa, 0-2 nih lawan Manchester United, lalu juga 1-2 melawan Tottenham Hotspur gitu. Jadi mereka ini lagi bagus-bagusnya, dan Alexander Isak ini juga lagi wangi-wanginya ya. Jadi menurut saya ini kita untuk di sini yang harus kita perhatikan ini adalah Isak, Guimaraes, dan Joelinton ini ya, sangat berbahaya. Ini di midfield mereka. Jadi ini segitiga ini menurut saya yang berbahaya nih. Isak sendiri kan, kalau itu Arsenal belilah Isak, keluar uang berapa aja nggak bisa, men. Jadi ini kalau dari saya ini untuk masalah Alexander Isak ini bukan cuman masalah duit ya. Karena Newcastle saat ini juga sedang mengejar top 4 untuk mereka bisa dapat Champions League. Jadi saya rasa
mau kita kasih harga berapapun nggak akan dilepas oleh Newcastle gitu ya. Jadi kalau dari saya kayaknya untuk jendela transfer musim dingin ini Alexander Isak ini bukan masalah duit, tapi memang Newcastle-nya ini lagi ngejar top 4 gitu. Jadi saya rasa lupakanlah Alexander Isak ya untuk jendela transfer musim dingin ini, karena ya tadi ini bukan masalah duit. Newcastle-nya yang emang lagi ngejar banget ini top 4, dan ini menurut saya makanya mereka sangat berbahaya. Jadi mereka juga saya rasa untuk Carabao Cup ini apakah mereka akan menurunkan tim kelas 2-nya atau full timnya, saya rasa udah semifinal kayak gini mereka nggak akan bertaruh untuk main tim kedua ya. Tapi nggak tahu juga, Arsenal sendiri juga saya juga agak ragu nih apakah akan menurunkan pemain lapis kedua, karena ya kayaknya mau nggak mau memang harus pemain lapis kedua. Nanti kita akan bahas di formasi, perkiraan formasi ya. Untuk head to head ini ya, kita di 5 pertandingan terakhir melawan Newcastle, sebentar ini ya. Ini kita kalah 1-0, menang 4-1, 1-0, 0-2. Jadi bentar. 1 2 3 4 5. Seri 1 menang menang 2, kalah 2. Jadi kita agak seimbang ini ya. Jadi ini 50-50 kondisinya. Ya kita lihatlah ini ya nanti perkembangannya ini apa. Saya harap sih bisa menang ya. Ya pasti kita berharap bisa menang. Lalu apa lagi ya? Ya kita masuk ke ini ya, perkiraan formasi. Saya rasa ini akan diturunkan karena seperti biasa ini Miles Lewis Kelly ya yang akan diturunkan di sisi sebelah kiri. Saya rasa ini tidak akan diutak-atik. David Raya kayaknya juga masih tetap akan dipercaya di gawang. Thomas Partey saya rasa ini akan ditaruh di tengah ya, Jorginho yang akan ditarik. Kenapa? Karena Timber sudah ini ya, untuk akumulasi kartunya sudah mana nih, Timber mana Timber, mana si Timber, Julian Timber, Zinchenko, oh di sini ya, Tomiyasu, Havertz, mana sih si Timber? Tierney, Trossard, Rice, Kiwior, Neto, Zinchenko, Calafiori, Jorginho. Oh ini, ya ampun. Ya ini ya, jadi saya rasa di kanan ini akan diturunkan Timber. Nwaneri karena cedera, ini saya rasa ini akan ada Martinelli dan Trossard ya. Saya rasa ini terpaksa untuk menurunkan pemain seperti ini. Saya rasa ini bukan karena kita ingin gimana ya, cuman ya ini kondisinya saya rasa ini yang akan diturunkan oleh Arteta, atau Declan Rice ya di tengah ya, mungkin akan diturunkan Declan Rice untuk kali ini, tapi enggak lah, menurut saya kayaknya akan dirotasi. Tapi rotasi juga kemarin ya kayaknya Declan Rice kali ini ya yang akan bermain di sini ya. Rotasi karena kemarin Thomas Partey yang sudah bermain, jadi saya rasa akan dirotasi ini Declan Rice. Atau bisa jadi ini Merino yang ditarik ya, Declan Rice di kanan, Thomas Partey di sini. Mungkin akan seperti ini gitu ya. Kita lihat. Ini menurut saya nggak akan ya, ini untuk starting line up kayak kemarin ya. Saya rasa ini cuman untuk Miles Lewis Kelly aja sih pemain akademi kita yang akan diturunkan. Ya kita lihatlah nanti untuk pertandingannya, karena kita akhir pekan ini kita masih harus melawan Manchester United ya, untuk Piala FA di weekendnya. Jadi saya rasa ini juga Arteta akan melakukan rotasi pemain. Nah ini yang untuk sayap, untuk pemain sayap kita nih di depan yang menurut saya berbahaya ya, karena mainnya banyak banget nih Martinelli dan Trossard kan berapa pertandingan ini gitu ya. Kemarin sebenarnya udah bagus, bisa kita Nwaneri di kanan, cedera gitu ya. Jadi ya inilah perkiraan saya formasinya. Jadi kalau teman-teman ada perkiraan formasi, boleh tulis di kolom komentar ya, untuk perkiraan formasinya.
Lalu seperti biasa untuk perkiraan skor ya. Perkiraan skor saya rasa ini kita akan menang tipis 1-0 aja ya. Kayaknya sih saya pikir kayaknya 1-0 aja Arsenal menangnya. Atau bahkan mungkin 2-1 gitu ya. Tapi kayaknya kalau saya ngelihat kemungkinan besar Arsenal akan bermain lebih bertahan dengan kondisi pemain kita ya. Jadi mungkin 1-0 ya untuk permainan kita besok mungkin 1-0. Seperti biasa teman-teman, saya juga akan adakan kuis tebak skor ya untuk pertandingan besok. Jadi ya seperti biasa juga nanti harus tulis di itu ya di mana di Google Formnya linknya ada di deskripsi video dan kalau saya nggak lupa saya taruh di kolom komentar ya gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Tidak banyak yang bisa dibahas ya untuk preview hari ini. Ya ini ngelawan tim yang lagi wangi, jadi saya rasa Arteta tidak akan bermain terlalu terbuka lah ya. Jadi ini menurut saya akan lebih berhati-hati gitu, terutama dengan kondisi pemain kita yang lagi banyak cedera. Ya itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.